Aku tuh masih mikir ya, kok ada gitu kasus seabsurd ini. Memang sih kasus ini tuh cukup aneh, absurd, tapi mengerikan guys. Jadi pada tahun 1989 di Jepang, tepatnya di kota Fukushima, ada seorang pria yang berusia 26 tahun bernama Naoyuki Kano. Dan si pria ini ditemukan tidak bernyawa di dalam septic tank. Kasus ini bermula ketika ada seorang guru di salah satu sekolah SD, sekolah dasar di Jepang, yang bernama Yumi Tanaka. Si guru ini tuh pada satu kebelet gitu lagi sakit perut, pergilah dia ke salah satu kamar mandi dan dia mau jongkok di salah satu kloset yang ada di sana. Pas ketika si Yumi ini mau jongkok, dia menghadap ke bawah tuh, dia melihat ada muka seorang pria di dalam lubang kloset. Kagetlah dia, bukannya dia takut dan pergi dari sana, dia justru malah pergi tuh ke tempat saluran septic tank. Dia buka tuh lubangnya. Pas dia buka, dia terkejut dan juga kaget karena ada sepasang kaki manusia di sana. Dia teriak dan gak lama dari kejadian itu banyak dong orang datang ke tempat lokasi. Ada apa, kenapa kamu teriak? Dan dia menjelaskan kalau di dalam lubang septic tank itu ada sepasang kaki manusia. Dipanggil tuh petugas untuk memeriksa gitu. Nah, petugas ini kemudian membongkar dong medan tersebut dan mengeluarkan pipa saluran pembuangan yang ada di septic tank ini. Dan ternyata para petugas ini telah menemukan seorang pria dengan posisi meringkuk, sudah tidak bernyawa, tanpa menggunakan pakaian apapun, hanya menggunakan celana aja. Nah, yang jadi mind blowingnya di kasus ini adalah gimana ceritanya si pria ini bisa masuk ke dalam lubang septic tank itu. Ini aku kasih lihat gambarnya ya guys, kalian lihat aja tuh diameternya itu kecil banget loh, cuma 25 cm sama 30 cm diameter keseluruhan, atau lebarnya itu sekitar 125 cm lah. Gimana ceritanya? Dan gak masuk logika banget ketika ada orang dewasa seperti kita ini masuk ke dalam sana, kecuali anak bayi mungkin ya. Ini orang dewasa loh, saya udah 26 tahun, nyemplung ke dalam situ sampai nggak bernyawa. Itu gimana caranya dia masuk dan memposisikan wajahnya pas di atas lubang kloset WC? Itu gimana ceritanya gitu. Dan setelah diperiksa, ternyata Yuki Kano ini memang tewas karena kecelakaan, kan karena dihabisi nyawanya oleh orang lain, dan dia meninggal dikarenakan kehabisan oksigen akibat hipotermia.